Bahan pertama, 150 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan protein sedang, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh ladaku, dan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, kemudian 1 sendok makan margarin. Lalu uleni menggunakan tangan. Lalu tambahkan 30 ml santan, kemudian uleni kembali. Tuang air secara bertahap. Di sini aku menggunakan air 50 ml saja ya. Kemudian uleni sampai benar adonan menjadi kalis. Kira-kira konsistensi adonan seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Cetakan di sini aku menggunakan bahan apa adanya, yaitu saya menggunakan karbu. Ambil segelintir adonan, kemudian pipihkan, lalu gulung, dan hasilnya seperti ini. Dengan tepung terigu, lakukan sama halnya sampai adonan habis. Panaskan secukupnya minyak, masukkan kue bawang karbunya, goreng dengan api sedang cenderung ke kecil. Pastikan saat memasukkan kue karbunya sambil sesekali diaduk agar matangnya sama rata. Oh ya, untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dengan dukungannya ya, dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak. Jika warna sudah agak kecoklatan, tandanya udah matang ya, bisa diangkat. Oke, kue bawang putih karbunya sudah selesai semua. Hasilnya banyak banget ya, cocok banget dijadikan untuk isian toples saat lebaran nanti, dan cocok banget disajikan untuk suguhan keluarga.
masukkan 150 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut dan dibersihkan bagian kulitnya. Kemudian nyalakan api, sangrai dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya. Kira-kira hasilnya memasir seperti ini, tandanya sudah matang. Bisa dimatikan api lalu pindah ke dalam satu tempat ya. Kemudian pecahkan satu butir telur ukuran agak besar. Kemudian setengah sendok teh garam, secukupnya vanilla essence, bisa juga menggunakan vanili cair atau vanili bubuk. Kemudian 2 sendok makan margarin. Lalu aduk sampai telur berbuih atau berbusa. Bisa juga menggunakan mixer di kecepatan yang paling rendah jika seperti ini. Lalu masukkan 200 gram tepung tapioka. Untuk memasukinya secara bertahap ya, sambil terus diuleni. Untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak. Lalu masukkan kelapa parut yang sudah disangrai tadi, masukkan semuanya. Kemudian uleni sampai tercampur merata. Tuang santan secara bertahap. Di sini aku menyiapkan 100 ml santan ya, tapi nanti aku tidak menggunakan semuanya. Jika dirasa adonan sudah pas, jadi tidak perlu menambahkan santan lagi. Jika adonannya masih keras, bisa lagi ditambahkan santannya ya. Ini adonan sampai benar-benar kalis atau tepung dan kelapa parutnya sampai tercampur merata. Untuk 100 ml santan, sisanya kira-kira 10 ml ya. Jadi aku menggunakan 90 ml santan. Kemudian siapkan minyak dingin ke dalam teflon, ambil secukupnya adonan lalu gelintir seperti ini, tidak perlu terlalu besar. Nah, untuk adonan jangan lupa ditutupi dengan kain serbet ya, agar permukaannya tidak kering. Sudah penuh, kemudian masak di atas kompor dengan api sedang cenderung ke kecil, dan jangan keburu diaduk ya, biarkan ia sampai mengapung. Jika sudah mengapung, bisa diaduk agar tidak pecah. Dan ini sudah matang, bisa diangkat. Oh ya, di sini aku menggunakan 2 teflon ya, agar cepat memprosesnya. Oke, kue kelapa parut sangrainya sudah siap disajikan. Ini rasanya benar-benar enak, benar-benar renyah, gurih banget, pokoknya recommended. Cocok banget dijadikan untuk kue lebaran nanti. Bumbu di sini aku menggunakan 2 siung bawang putih ukuran besar, 3 biji kemiri, 1 sendok teh ketumbar, bisa juga menggunakan ketumbar bubuk, dan 1 ruas kencur. Kemudian aku menambahkan setengah sendok makan garam. Di sini aku menggunakan garam kasar ya, supaya mudah saat diulek. Nah, ini hasilnya. Lalu sisihkan. Bahan utama yaitu di sini aku memakai 250 gram tepung beras. Di sini aku menggunakan merek Rose Brand ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tuang santan sebanyak 300 ml. Ini santannya aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran kecil ya. Kemudian aduk-aduk. Lalu masukkan semua santan atau sisa santan tadi, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku menggunakan Masako, lalu secukupnya micin. Kemudian aduk-aduk kembali, bisa dites rasanya. Jika
kurang asin bisa ditambahkan garam. Untuk garam bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Lalu masukkan 10 lembar irisan daun jeruk yang sudah dicuci sebelumnya. Kemudian masukkan 150 gram kacang tanah yang sudah aku potong dan aku cuci bersih. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Panaskan secukupnya minyak, kemudian siram-siram bagian pinggirnya supaya nanti kue rempeyeknya tidak lengket. Di sini aku cukup menggunakan 1 centong sayur ya. Lalu aku siram bagian pinggirnya agar rempeyek tidak lengket. Untuk menggoreng rempeyek ini aku menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya, agar matangnya sama rata dan kacangnya benar-benar matang. Oh ya, untuk yang baru menemukan channel Icip-Icip, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih banyak. Angkat jika dirasa sudah matang, lalu goreng sisanya sampai semuanya selesai. Dengan 250 gram tepung beras hasilnya sebanyak ini, benar-benar renyah, ini renyah dan enak, gurih banget. Pokoknya wajib keripik pisang atau di kampung aku menyebutnya ceriping ini cocok banget loh dijadikan untuk sajian kue lebaran, ataupun cocok juga dijadikan untuk dijual, dan pastinya cocok banget dijadikan untuk sajian keluarga tercinta. Dan ini anak aku sangat suka sekali. Oh ya, untuk anak aku tadi ini menyebutnya ialah banana goreng kriuk. Unik banget kan? Terima kasih ya udah menonton video aku sampai selesai. Dukung selalu channelnya Icip-Icip agar video Icip-Icip semakin berkembang. Terima kasih udah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahan yang perlu disiapkan ialah 125 gram tepung beras. Di sini aku menggunakan tepung Rose Bran. Lalu aku mau sangrai tepung beras. Sangrai dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk agar tidak gosong. Jika diaduk sudah ringan atau memasir seperti ini, tandanya sudah matang atau bisa dimatikan api, lalu sisihkan sebentar. Tuang 180 ml air ke dalam panci, kemudian 1 siung bawang putih, bisa juga menggunakan bawang putih bubuk, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam, sedikit kapur. Untuk kapur penggunaannya sedikit saja ya, agar kue are pinangnya tidak hancur. Jika sudah mendidih, bisa dimatikan api, kemudian disaring. Tuang air rebusan bawang tadi secara bertahap. Ini air masih benar-benar panas ya. Di sini aku mengaduknya menggunakan spatula. Nah, untuk yang baru menemukan channel aku, mohon sangat dengan dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan untuk yang sudah dukung channel aku, ucapkan terima kasih banyak ya. Kue ladu are pinang ini ternyata benar-benar enak banget, recommended banget, cocok banget dijadikan untuk kue lebaran nanti, dan cocok banget untuk dijadikan ide jual. Pokoknya wajib dicoba, bikinnya sangat mudah banget. Lalu aku pindahkan ke dalam mangkok. Masukkan 1 sendok makan telur yang sudah dikocok. Karena adonan sudah hangat, di sini aku menguleni menggunakan tangan agar benar-benar tercampur merata. Ambil segelintir lalu bulat-bulatkan. Caranya seperti ini bikinnya sangat mudah sekali. Dan untuk cetakan nanti aku tidak menggunakan cetakan khusus are pinang ya, karena aku tidak punya alatnya. Jadi aku memakai bahan apa adanya yang ada di dapur. Nah, seperti inilah alatnya. Di sini aku menggunakan serutan serbaguna dan pemotong kentang. Lalu aku olesi menggunakan minyak agar tidak lengket. Jadi tidak perlu menggunakan cetakan kue are pinang ya, karena sebelumnya aku tidak tahu kue ini dan penasaran banget aku ingin bikin. Berhubung aku tidak punya alatnya, jadi aku memakai bahan seadanya saja. Caranya sangat mudah banget. Ambil segelintir lalu letakkan di atas papan kue serutan serbaguna, kemudian tekan menggunakan pisau pemotong kentang. Nah, seperti ini hasilnya. Alhamdulillah, walaupun tidak cantik tapi mirip-mirip lah seperti kue are pinang. Pokoknya wajib dicoba karena bahannya sangat mudah banget, murah banget, dan cocok banget dijadikan untuk isian toples saat lebaran nanti. Panaskan secukupnya minyak, lalu masukkan kue are pinangnya, masukkan secukupnya ya. Pastikan menggoreng dengan api sedang cenderung ke kecil agar matangnya sampai benar-benar merata. Jika warnanya sudah agak sedikit berubah, tandanya sudah matangnya. Tidak perlu menunggu sampai kuning keemasan, cukup begini saja hasilnya. Ini sudah kriuk banget. Goreng selanjutnya sampai semuanya selesai. Kue ladu are pinang khas Minang sudah selesai, siap disajikan. Nah, benar-benar renyah banget. Ini pokoknya wajib banget dicoba, cocok banget loh dijadikan untuk isian toples saat lebaran nanti. Terima kasih ya udah menonton video aku sampai selesai, dan